Di tepian sungai Chandrabaga yang suci, di kota Pandharpur, berdirilah sebuah kuil yang menjadi jantung spiritual bagi jutaan umat. Ini adalah kisah tentang kuil Vithoba, sebuah legenda abadi tentang cinta, pengabdian, dan kesetiaan seorang anak kepada orang tuanya. Dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Pundalik. Awalnya, ia adalah anak yang lalai, sering mengabaikan ayah dan ibunya yang sudah lanjut usia. Hari-harinya dihabiskan untuk kesenangan duniawi, sementara orang tuanya merana dalam kesendirian. Namun, takdir membawanya dalam sebuah perjalanan spiritual yang mengubah segalanya. Dalam perjalanannya, ia tiba di sebuah ashram. Di sana, pada dini hari, ia menyaksikan sebuah keajaiban. 3 wanita dengan pakaian kotor masuk ke dalam ashram, melakukan tugas-tugas pembersihan, lalu keluar dengan pakaian yang bersih dan cemerlang. Penasaran, Pundalik bertanya siapa mereka. Ternyata, mereka adalah perwujudan dari 3 sungai suci, Gangga, Yamuna, dan Saraswati. Mereka menjelaskan bahwa kesucian mereka ternoda oleh dosa-dosa para peziarah yang mandi di dalamnya. Namun, kesucian itu kembali pulih setelah mereka melayani orang suci yang tinggal di ashram itu. Orang suci itu tidak lain adalah orang tua dari seorang anak yang sangat berbakti. Mendengar ini, hati Pundalik terguncang hebat. Ia menyadari dosanya yang amat besar karena telah menelantarkan orang tuanya sendiri. Ia bergegas pulang, bersujud di kaki mereka, dan memohon ampun. Sejak saat itu, hidupnya berubah total. Ia mendedikasikan seluruh waktunya untuk merawat ayah dan ibunya dengan penuh cinta dan pengabdian. Baginya, melayani orang tua adalah bentuk ibadah tertinggi. Pengabdian Pundalik yang luar biasa ini sampai ke telinga Dewa Wisnu, yang juga dikenal sebagai Krishna, di surganya. Terkesan dengan baktinya, Dewa Wisnu memutuskan untuk turun ke bumi dan menemuinya secara langsung. Sang dewa tiba di depan gubuk Pundalik dan memanggilnya. Saat itu, Pundalik sedang sibuk memijat kaki ayahnya yang lelah. Meskipun ia mengenali suara surgawi itu, ia tidak mau menghentikan pelayanannya. Ia tahu siapa yang datang, namun baktinya pada orang tua adalah prioritas utamanya. Tanpa beranjak dari tempatnya, Pundalik mengambil sebuah batu bata yang ada di dekatnya dan melemparkannya keluar. Seraya berkata, "Wahai dewa, silakan berdiri di atas batu bata ini. Saya akan menemuimu setelah selesai melayani ayah saya." Melihat tindakan ini, Dewa Wisnu tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum. Dia sangat tersentuh oleh dedikasi Pundalik yang tak tergoyahkan. Dewa Wisnu pun berdiri di atas batu bata itu, dengan kedua tangan di pinggang, menunggu dengan sabar. Inilah postur ikonik yang kita kenal sekarang sebagai Vithoba atau Vithala, yang berarti dia yang berdiri di atas batu bata. Setelah selesai merawat orang tuanya, Pundalik keluar dan langsung bersujud di hadapan dewa. Ia memohon maaf atas kelancangannya. Namun, Dewa Wisnu justru memberinya anugerah. Karena pengabdian Pundalik, dewa berjanji akan tetap tinggal di tempat itu, dalam wujud Vithoba, untuk memberkati semua umat manusia selamanya. Di tempat inilah kemudian kuil Vithoba dibangun. Batu bata yang dilemparkan Pundalik menjadi simbol fondasi pengabdian yang tulus. Legenda ini mengajarkan kita sebuah pelajaran yang mendalam. Pelayanan tulus kepada orang tua adalah jalan tertinggi untuk mencapai Tuhan. Cinta tanpa pamrih adalah ibadah yang paling murni. Hingga hari ini, jutaan peziarah berjalan kaki ratusan kilometer dalam tradisi yang disebut wari untuk mencapai Pandharpur. Mereka datang untuk melihat Vithoba, dewa yang dengan sabar menunggu baktanya. Mereka menyanyikan pujian, bukan hanya untuk dewa, tetapi juga untuk Pundalik, sang pemuda yang mengajarkan dunia bahwa surga sesungguhnya ada di telapak kaki orang tua. Kuil Vithoba bukan sekadar bangunan dari batu dan mortar. Ia adalah monumen abadi dari cinta seorang anak, kesabaran seorang dewa, dan kekuatan pengabdian yang mampu menggetarkan surga. Sebuah kisah yang akan terus menginspirasi generasi demi generasi. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa.